Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devano Hasan Denandra dan rekan saya Teh Tania Siti Rohima. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas presentasi dalam bentuk video dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Rahayu dari program studi akuntansi perpajakan Universitas Ali Al-Aitam. Untuk presentasi pada video ini, materi yang akan kami bawakan berjudul penyusunan anggaran penjualan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari anggaran penjualan ini. Dalam sebuah perusahaan, penjualan itu bisa dibilang sebagai unjuk tombak kegiatan usaha kan? Kenapa? Karena dari penjualan inilah perusahaan dapat memperoleh pendapatan yang nantinya digunakan untuk menjalankan seluruh aktivitas operasional lainnya. Kalau perusahaan tidak memiliki perencanaan penjualan yang jelas, maka kegiatan seperti produksi, pengadaan barang, sampai pengelolaan keuangan bisa menjadi tidak terarah gitu. Nah, oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu alat perencanaan yang dapat membantu memperkirakan penjualan secara sistematis, dan alat tersebut adalah anggaran penjualan. Nah, dengan adanya anggaran penjualan ini, perusahaan tidak hanya sekadar menargetkan angka penjualan nih, tetapi juga memiliki panduan yang jelas dalam mengambil keputusan bisnis agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh perusahaan untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu. Nah, biasanya bulanan, triwulanan, atau maupun tahunan ya. Nah, anggaran ini nggak disusun cara sembarangan aja nih teman-teman, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan seperti data penjualan sebelumnya, tahun sebelumnya gitu, kondisi pasar yang sedang berlangsung, serta juga kemampuan internal perusahaan gitu. Dengan kata lain, anggaran penjualan berfungsi sebagai gambaran awal mengenai seberapa besar target penjualan gitu. Tujuan dan manfaat penyusunan anggaran penjualan, jika dilihat dari tujuan dan manfaatnya, penyusunan anggaran penjualan memiliki peran yang strategis ya bagi perusahaan. Tujuan utama dari anggaran itu sendiri ialah memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan berjalan searah dengan target penjualan yang telah ditetapkan, ya kan. Selain itu, anggaran penjualan juga membantu manajemen dalam merencanakan langkah-langkah yang akan diambil, ya kan, seperti menentukan strategi pemasaran, menyesuaikan kapasitas produksi, serta juga mengelola arus kas perusahaan gitu. Dengan adanya anggaran penjualan, perusahaan dapat menghindari kesalahan perencanaan yang berpotensi menimbulkan kerugian ya. Itu manfaatnya itu sebagai alat evaluasi kinerja. Perusahaan dapat membandingkan antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan yang benar-benar terrealisasi itu, sehingga dapat diketahui apakah strategi yang digunakan sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, perusahaan perlu memperhatikan beberapa faktor penting ya. Salah satunya adalah kondisi pasar, daya beli konsumen, karena tingkat permintaan itu sangat bergantung ya teman-teman pada kemampuan konsumen dalam membeli produk atau jasa yang perusahaan tawarkan gitu. Selain itu, strategi harga dan promosi juga menjadi faktor yang besar ya dalam penjualan. Faktor ekonomi makro seperti kondisi perekonomian secara umum atau tingkat inflasi dan stabilitas ekonomi di Indonesia juga perlu dipertimbangkan gitu kan. Kemudian faktor lainnya itu kemampuan produksi dan distribusi perusahaan ya, juga turut menentukan apakah target penjualan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak gitu. Yang paling terakhir yaitu pemanfaatan data penjualan dan teknologi analitik menjadi faktor pendukung yang sangat penting ya teman-teman.
dalam perusahaan menyusun anggaran penjualan gitu kan, supaya lebih akurat dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya boleh dibawakan oleh rekan saya yaitu Teh Tania Siti Rohimah, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang Andra. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menyusun anggaran penjualan. Nah, atau langkah-langkah menyusun anggaran penjualan. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa anggaran penjualan ini bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Prosesnya cukup panjang karena melibatkan beberapa departemen seperti bagian pemasaran, bagian keuangan, bahkan bagian produksi. Nah, tentunya setiap bagian ini memiliki perannya masing-masing, sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik, kerjasama yang solid, serta komunikasi yang lancar agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan dan perusahaan. Nah, anggaran penjualan yang baik tidak hanya bergantung pada angka, tetapi juga merupakan hasil dari kombinasi antara data yang akurat, analisis strategis, serta pengalaman praktis di lapangan. Nah, menurut Halim, pada tahun 2013 terdapat 5 tahapan penting yang umumnya dilalui dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama ada analisis data historis, yaitu mempelajari tren penjualan masa lalu untuk memahami pola dan perilaku dasar. Lalu yang kedua ada peramalan penjualan atau sales forecasting, yakni memperkirakan penjualan di masa depan berdasarkan data dan kondisi pasar saat ini. Lalu yang ketiga ada penetapan target penjualan, di mana perusahaan menentukan sasaran yang ingin dicapai selama periode tertentu. Lalu yang keempat ada penyusunan rencana penjualan, yaitu menguraikan langkah-langkah konkret untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian anggaran. Ini dilakukan secara berkala ya, untuk menyesuaikan rencana dan kondisi aktual di lapangan. Baik, mari kita bahas ke masing-masing poin ya. Yang pertama itu ada analisis data historis penjualan. Nah, tahap ini adalah memahami data penjualan dari masa lalu. Dari data ini, perusahaan bisa melihat tren penjualan, mengetahui produk yang paling diminati, lalu wilayah dengan potensi tinggi, serta periode ketika penjualan meningkat atau menurun. Misalkan sebagai contoh, PT Sinar Rasa Food menemukan data dari 3 tahun terakhir bahwa penjualan mie instan mereka selalu naik di bulan Ramadan dan selalu menurun di akhir tahun. Nah, informasi tersebut atau informasi seperti itu sangat penting sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan stok dan biaya promosi. Lalu yang kedua ada peramalan penjualan atau sales forecasting. Nah, setelah memahami data historis, langkah selanjutnya adalah membuat perkiraan penjualan untuk periode mendatang atau forecasting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkirakan seberapa banyak produk yang bisa dijual dalam waktu tertentu. Nah, peramalan ini bisa dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama ada kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif sendiri itu yang menggunakan metode statistik ya, seperti analisis tren, regresi, lalu time series. Nah, sedangkan untuk yang kualitatif itu mengandalkan opini manajer, lalu pengalaman tenaga penjual, lalu survei pelanggan dan analisis kondisi ekonomi. Misalnya, jika data menunjukkan tren menurun, namun tim pemasaran tahu akan ada kampanye besar dalam waktu dekat. Nah, proyeksi ini dapat disesuaikan ke arah peningkatan. Di PT Sinar Rasa Food, kita ambil contoh ya, proses forecasting sudah berbasis digital dengan sistem AI forecasting yang memadukan data penjualan cuaca hingga pola konsumsi di tiap daerah. Hasilnya, prediksinya menjadi jauh lebih akurat dan stoknya dapat disiapkan secara efisien. Nah, yang ketiga ada penetapan target penjualan. Nah, tahap selanjutnya adalah menentukan target yang ingin dicapai.
disinilah strategi bisnis diuji karena target harus menantang tetapi harus tetap realistis. Nah, target yang terlalu tinggi bisa membuat tim kehilangan motivasi, sementara target yang terlalu rendah membuat perusahaan kehilangan peluang untuk tumbuh. Nah, Halim juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ambisi dan kemampuan. Oleh karena itu, pendekatan target biasanya dilalui atau melalui diskusi antara bagian pemasaran dan manajemen puncak agar hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Nah, contohnya PT Sinarasa Food menargetkan peningkatan penjualan sebesar 8% pada tahun 2024. Nah, berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan rencana ekspansi ke wilayah Kalimantan. Nah, target ini dianggap realistis karena didukung oleh data historis dan kapasitas produk yang memadai. Nah, yang keempat itu ada penyusunan rencana penjualan. Nah, setelah ditentukan target, langkah selanjutnya yaitu memecah target tersebut menjadi rencana yang lebih rinci. Nah, rencana penjualan biasanya disusun berdasarkan kategori produk, wilayah, periode, waktu, atau segmen pelanggan. Tujuannya apa? Agar setiap bagian perusahaan memiliki arah kerja yang jelas. Bahkan menurut Mulyadi, perencanaan penjualan yang baik akan menciptakan koordinasi yang efektif antar bagian. Misalnya, ketika bagian penjualan menargetkan peningkatan 15% di wilayah Jawa Tengah, lalu bagian produksi perlu menyiapkan kapasitas tambahan, sementara bagian keuangan menyiapkan dana operasional untuk mendukung distribusi. Nah, dalam praktiknya, PT Sinarasa Food menerapkan sistem bottom-up budgeting, yaitu setiap cabang daerah diberi kesempatan untuk menyusun perkiraan penjualannya sendiri berdasarkan kondisi pasar lokal. Nah, hasil dari semua cabang kemudian digabung menjadi satu anggaran nasional. Nah, cara ini membuat target lebih akurat dan membutuhkan rasa tanggung jawab di setiap cabangnya. Lalu yang kelima ada evaluasi dan penyusunan anggaran secara berkala. Nah, dunia bisnis bergerak cepat, di mana permintaan konsumen bisa saja berubah hanya dalam hitungan minggu. Karena itu, anggaran harus fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi tersebut atau kondisi terbaru. Nah, adapun menurut Hansen dan Mowen, pengendalian yang efektif dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dan anggaran, lalu menganalisis penyebab perbedaannya atau si variance analysis itu. Nah, jika terjadi penyimpangan yang besar, perusahaan perlu meninjau kembali target dan strateginya. Nah, sebagai contoh, ketika misalkan penjualan produk minuman siap saji dari PT Sinarasa Food menurun akibat munculnya pesaing baru, nah perusahaan tidak langsung memangkas anggaran. Sebaliknya, mereka mengalihkan dana promosi ke kampanye digital dan memperbaiki desain kemasan. Nah, dalam 2 kuartal, penjualan kembali naik 11%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran penjualan bukan dokumen statis, melainkan alat yang terus berkembang mengikuti dinamika pasar. Nah, sebagai ilustrasi nyata, PT Sinarasa Food pernah mengalami penurunan penjualan pada triwulan pertama tahun 2023, di mana realisasi hanya mencapai 85% dari target. Nah, pada awalnya, situasi ini sempat dianggap sebagai kegagalan tim marketing ya dalam mencapai targetnya. Namun setelah dilakukan evaluasi mendalam, ternyata diketahui bahwa penyebab utamanya adalah strategi kampanye digital yang terlalu umum dan tidak secara spesifik menyasar segmen pasar utama, yaitu keluarga muda di kota-kota besar. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, perusahaan kemudian menyesuaikan strategi pemasaran dengan menargetkan segmen yang lebih tepat. Hasilnya, dalam periode berikutnya, performa penjualan meningkat signifikan dan target terjualan kembali tercapai. Next, kita bahas ke peran anggaran penjualan dalam pengendalian perusahaan. Nah, di dunia bisnis yang modern ini, yang serba cepat dan kompetitif ya, anggaran penjualan memiliki peran yang jauh lebih besar daripada
sekedar alat untuk memperkirakan pendapatan perusahaan. Nah, anggaran ini kini dipandang sebagai kompas strategis yang membantu manajemen menavigasi arah perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar yang terus bergerak. Nah, dengan adanya anggaran penjualan, perusahaan dapat menentukan prioritas, mengelola sumber daya secara efisien, serta menyesuaikan strategi pemasaran dan produksi agar tetap relevan dengan kondisi pasar terkini. Nah, menurut Hansen dan Mowen, anggaran penjualan memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai planning tools dan yang kedua sebagai control tools. Nah, yang pertama sebagai alat perencanaan. Anggaran penjualan berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai target dan arah yang ingin dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Melalui proses penyusunan anggaran, manajemen dapat memperkirakan volume penjualan, lalu kebutuhan bahan baku, lalu tenaga kerjanya, serta anggaran biaya yang harus disiapkan. Nah, perencanaan ini membantu perusahaan mengantisipasi peluang dan tantangan di masa depan sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan anggaran lain seperti anggaran produksi, anggaran pembelian, hingga keuangan. Nah, lalu yang selanjutnya itu sebagai alat pengawasan atau control tools. Nah, anggaran penjualan digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan membandingkan antara hasil aktual dan angka yang dianggarkan, manajemen dapat mengetahui apakah strategi yang diterapkan efektif atau perlu disesuaikan. Nah, jika terdapat selisih atau variance, perusahaan bisa segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih besar. Nah, sebagai ilustrasi nyata, PT Sinarasa Food pernah mengalami penurunan penjualan pada triwulan pertama tahun 2023, di mana realisasi hanya mencapai 85% dari target. Nah, pada awalnya situasi ini sempat dianggap sebagai kegagalan tim marketing ya dalam mencapai targetnya. Namun setelah dilakukan evaluasi mendalam, ternyata diketahui bahwa penyebab utamanya adalah strategi kampanye digital yang terlalu umum dan tidak secara spesifik menyasar segmen pasar utama, yaitu keluarga muda di kota-kota besar. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, perusahaan kemudian menyesuaikan strategi pemasaran dengan menargetkan segmen yang lebih tepat. Hasilnya, dalam periode berikutnya, performa penjualan meningkat signifikan dan target terjualan kembali tercapai. Nah, contoh tersebut menggambarkan bagaimana anggaran penjualan dapat berperan sebagai cermin bagi manajemen. Melalui anggaran, manajemen dapat merefleksikan setiap keputusan yang telah diambil, lalu memahami aktivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan situasi. Dengan kata lain, anggaran penjualan bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat pengendali dan pemandu strategi bisnis yang hidup dan dinamis. Nah, ia juga membantu perusahaan agar tetap berada di jalur yang benar, serta menjembatani perbedaan antara rencana di atas kertas dan realita di lapangan. Nah, dalam konteks manajemen, kemampuan perusahaan dalam menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi anggaran menjadi salah satu indikator penting dari kedewasaan sistem manajernya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Tania Siti Rohima dan rekan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.